para sahabat GPIB, kembali lagi bersama saya, Pendeta Adrian Mamahit dari GPIB Karunia Karang Endah. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Segala rasa syukur terus selalu kami panjatkan padamu Tuhan. Sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami tetap terus selalu rindu dikuasai oleh firman. Karena itu Tuhan, bersabdalah, karena Engkaulah sang firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terambil dari Wahyu pasal 21 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 yang berkata demikian. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan dapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu adalah muridnya Yesus yang melihat segala sesuatu yang diperbuat Yesus secara langsung sewaktu Yesus Kristus masih berada di dunia. Sehingga tulisan-tulisan dalam kitab Wahyu ini sebagai kesaksian yang benar yang boleh dikatakan bahwa semuanya ini tepat sesuai dengan apa yang Yohanes saksikan. Oleh karena itulah, ketika Roh Kudus turun atas orang percaya, Yohanes memberitakan firman bersama dengan Petrus. Baru kemudian ia ikut menyertai Barnabas dan Paulus sebagai asisten bagi Paulus dan Barnabas. Yohanes dalam hal ini berpisah dengan rombongan Paulus dan Barnabas. Karena kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa ada maksud, tujuan dari Yohanes untuk boleh tetap terus selalu mau memberitakan firman. Itulah mengapa dalam pembacaan kita di malam hari ini, ia mengatakan bahwa ketika dia boleh mendapatkan firman, dia menyadari bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup itu, adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Itulah yang membuat umat Kristus di dalam kesaksian Yohanes dalam kitab Wahyu ini terus selalu dikuatkan. Walaupun umat Kristus pada saat itu mendapatkan tekanan dari Kaisar Domitianus. Domitianus merupakan kaisar yang berkuasa pada saat itu, yang mau menekan, mau terus selalu mau menegaskan bahwa
Dialah Tuhan, bukan Yesus. Akan tetapi, orang percaya pada saat itu tidak mau menyembah, bahkan tidak mau menunjukkan ketakutan. Dia berani untuk tetap terus selalu mau menegaskan bahwa ada langit yang baru, yang tetap terus selalu bisa membuat mereka kuat menghadapi tekanan-tekanan dari kekaisaran atau kekuatan yang tidak sebanding dengan dimiliki oleh Yesus Kristus. Oleh karena itulah, langit yang baru, bumi yang baru merupakan sebuah kekuatan bagi orang-orang Kristen. Secara khususnya kita sebagai jemaat GPIB, simpatisan GPIB, untuk tetap terus selalu bisa mau melihat bahwa pemahaman tentang langit dan bumi yang baru ini mau mengingatkan kepada kita semua untuk tetap terus selalu bisa membangun kehidupan yang terus selalu bisa melihatkan diri bahwa ada penyertaan Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini. Itulah mengapa percepatan pembaharuan kehidupan setelah pandemi yang menghancurkan ini kadang membuat kita harus terus selalu bisa mau melihat bahwa sekarang seluruh dunia termasuk kita sedang berada pada fase-fase untuk boleh bangkit setelah kehancuran karena pandemi. Entah itu karena kita kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda akibat merugi karena pandemi ini. Itulah mengapa firman Tuhan pada saat ini, di dalam bulan Pekes pada saat ini juga, tetap terus selalu bisa mau mengingatkan kepada kita semua bahwa adanya kerinduan, bahkan keinginan di dalam hidup dan kehidupan kita ini untuk boleh melihat percepatan kemajuan di dalam hidup dan kehidupan kita pada saat ini seharusnya dapat membuat kita semakin melihat diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Kristus, relasi kehidupan kita. Oleh karena itulah, kita terus selalu diingatkan. Kita terus selalu mau terus disadarkan. Percepatan karena pandemi ini, pembaharuan karena pandemi ini, bukan sebagai bagian yang menghambat kita, tetapi membuat kita semakin bisa menyadari bahwa bagaimana kita harus selalu bisa survive di dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini. Itulah mengapa sangat dibutuhkan pembaharuan dari cara berpikir dan gaya hidup kita. Sehingga kita tetap terus selalu bisa mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup dan kehidupan kita ini sudah tepat dan benar. Sehingga pembaruan cara berpikir kita dan gaya hidup kita pun juga semakin mengarahkan diri kita ini kepada Kristus. Karena itulah dalam firman Tuhan pada saat ini tetap terus selalu bisa mengingatkan kepada kita semua, Alfa dan Omega, awal yang dan akhir,
itu merupakan sebuah kekuatan dalam kehidupan kita ini untuk tetap terus selalu bisa menjadikan diri kita ini untuk tetap terus selalu kuat. Apalagi Departemen Germasa GPIB terus selalu mencanangkan tentang gaya hidup yang gereja yang ramah lingkungan, bahkan gaya hidup warga jemaat GPIB ataupun simpatisan GPIB yang boleh ramah terhadap lingkungan dan menjadikan jati diri sebagai warga GPIB atau simpatisan GPIB. Karena itulah para sahabat GPIB. Kita tetap terus selalu diingatkan. Sekalipun peradaban mengalami perubahan yang sangat cepat, namun alam dan lingkungan tetap menjadi latar belakang bahkan panggung di mana Allah berperan sebagai sosok yang sangat luar biasa di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Inilah yang menjadi alasan bagi kita ini. Di tengah percepatan teknologi, percepatan ilmu pengetahuan pasca pandemi ini, tetap terus selalu bisa mengingatkan bahwa langit yang baru, bumi yang baru, akan terus selalu bisa mau menguatkan kita, bahkan untuk tetap terus selalu bisa menjadikan diri kita ini untuk tetap terus selalu berserah dan mengandalkan Tuhan. Sehingga pergumulan kita akan tetap terus selalu terasa ringan karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup itu, melalui perantaraan Roh Kudus itu, akan terus selalu menyertai dan menguatkan kita dan menjadikan kita ini menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Terlepas dari segala kesusahan-kesusahan yang kita miliki. Tapi jika kita kuat di dalam Yesus Kristus, kita pasti akan selalu bisa memiliki gaya hidup, pola pikir, bahkan tetap terus selalu mau berserah kepada Yesus Kristus. Sehingga kita semangat mencari pekerjaan, kita bertanggung jawab dalam pekerjaan, bahkan kita tetap terus selalu boleh bersekutu di dalam pelayanan dan kesaksian kita. Sehingga kita tetap terus selalu berserah dan mengandalkan Kristus. Kiranya kita terus selalu kuat. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita meresponnya dengan berserah pada Tuhan melalui doa. Segala rasa syukur itu selalu kami panjatkan padamu ya Tuhan, karena kasih setiamu yang boleh sungguh-sungguh tetap terus selalu bisa mengingatkan kami, menyadarkan kami, untuk tetap terus selalu boleh melihat bahwa percepatan pembaharuan keadaan hidup setelah pandemi yang menghancurkan ini kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ini untuk percaya bahwa ada langit dan bumi baru yang terus selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu, kita tetap terus selalu bisa mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Sehingga kami boleh mengubah pola pikir kami boleh mengubah gaya hidup kami, sehingga kami tetap terus selalu boleh hidup dalam penyertaan sesuai dengan kehendak. Karena Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, layakkanlah kami. Kami menyerahkan segala pergumulan-pergumulan kami. Kiranya ada kekuatan yang terus selalu Engkau anugerahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga kami tetap terus selalu berserah hanya padamu sajalah. Kiranya juga ya Tuhan,
Di dalam kasih setiamu saja, Engkau selalu memberkati gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya di dalam semangat bulan Pelkes, semangat untuk boleh menciptakan gereja yang ramah lingkungan, semangat untuk tetap terus selalu mau berserah dan mengandalkan Engkau. Engkau terus selalu memberkati keluarga kami. Karena itu Tuhan, tolong terus selalu berkati kami, sehingga di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami dalam GPIB, kami tetap terus selalu mau mengandalkan Engkau. Sehingga di esok hari, ketika kami boleh bangun di hari yang baru, kami tetap terus selalu semangat menghadapi pergumulan yang selalu Engkau percayakan dalam hidup dan kehidupan kami ini. Dan kami boleh mengatasi setiap pergumulan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Karena itu Tuhan, tolonglah terus selalu berkati kami. Kuatkanlah kami. Mampukanlah kami. Supaya kami boleh tetap terus selalu boleh berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu yang terus selalu menyertai kami. Bapa, inilah kami. Inilah malam kami. Kami menyerahkan istirahat kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang akan terus selalu menyertai kami. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Amin. Selamat beristirahat para sahabat GPIB. Kiranya kasih setia Tuhan terus selalu memberkati kita semua. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.